Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor sekaligus dosen pengampu mata kuliah etika dan profesi keguruan, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua saya yang telah membesarkan dan menyayangi saya hingga saat ini. Nah, perkenalkan, nama saya Elo Umairoh dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du wa ba'da tahiyya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita karena Allah telah melimpahkan sehat kepada kita sehingga kita dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua kalinya marilah kita sampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang maqalah ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dakaun wa hirsun wastibaril wal bulghatin wa irsyadul ustad wa tul zaman. Baik, yang pertama di sini tentang kecerdasan. Kita untuk menuntut ilmu tidak hanya bagaimana kita masuk ke kelas kemudian keluar kelas, bagaimana sekiranya kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan, dapat mendapatkan kecerdasan atau kemampuan-kemampuan baru yang kita dapat di dalam ataupun di luar kelas. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang ketekunan atau kemauan. Seperti juga disebutkan dalam mahfudot, majaddah wajadah, tidak akan dapat barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi ketika kita ingin mendapatkan suatu pengetahuan, mendapatkan suatu skill baru, maka perlu adanya kemauan dan tekad yang kuat di situ. Kemudian yang ketiga di sini kesabaran. Seperti juga disebutkan dalam mahfudot, yaitu man sabara dufiro, barang siapa yang sabar maka dapatlah ia. Nah, di sini kita tidak hanya perlu mendapatkan pengetahuan secara instan, karena untuk mendapatkan suatu hal baru, suatu kemampuan baru, di situ perlu kesabaran, karena ada di mana fase-fase kita tidak langsung mendapatkan apa yang kita mau. Kadang kita perlu adanya kesabaran, perlu waktu di situ untuk mendapatkan sebuah pengetahuan baru atau kemampuan baru. Nah, ada tekad yang besar sehingga untuk fasilitas atau biaya-biaya yang perlu menunjang suatu kegiatan di situ, maka kita akan berusaha untuk memenuhinya. Nah, kemudian yang kelima yaitu irsyadul ustad, yaitu bimbingan dari guru. Di sini yang menjadi poin besar bagi kita, karena tidak akan berjalan suatu pendidikan, suatu pembelajaran ketika tidak ada guru. Nah, dalam proses pembelajaran perlu juga dilakukan oleh guru yang profesional, di mana guru ini sudah paham tentang apa-apa yang perlu disampaikan kepada siswa atau pelajar, paham apa yang perlu atau tidak perlu dilakukan bagi seorang pelajar. Di situ perlu disampaikan lebih ditekankan lagi oleh seorang guru. Nah, di sini nanti kita akan membahas bagaimana sih profesionalisme seorang guru yang perlu atau harus dimiliki oleh seorang guru, atau kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu waktu yang panjang. Nah, di sini juga sempat saya singgung di waktu yang sebelumnya, bagaimana kita untuk mendapatkan hal baru itu tidak dengan waktu yang singkat, tapi waktu yang lama. Seperti gambaran besarnya, ketika kita mau ada di jenjang universitas atau perguruan tinggi, perlu adanya proses yang panjang di situ, mulai dari TK, SD, kemudian SMP dan SMA. Di situ tidak hanya waktu yang singkat untuk mendapatkan sebuah pengetahuan atau hal-hal baru di situ. Jadi perlu adanya waktu yang panjang. Kami dapat menyimpulkan bahwa Allah itu akan mengangkat orang-orang yang mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, seperti dalam ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayat. Nah, baik teman-teman, di sini dapat kita
suatu derajat-derajat yang tinggi, perlulah usaha atau kemauan dari kita sendiri, dan tidak dengan usaha dan tekad yang sungguh-sungguh. Nah, seperti untuk mendapatkan suatu pengetahuan, suatu ilmu, itu tidak didapat dengan secara instan. Nah, dari hasil atau perolehan dari hasil yang tidak instan itu, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akhirul kalam. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata ataupun susunan bahasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.